Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran kita hari ini ya. Nah, semoga di pagi hari ini pun kita tetap diberikan kesehatan dan juga semangat untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini memasuki tema 7, benda, hewan, tanaman yang ada di sekitarku. Subtema pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran keempat dan kelima. Nah, coba masih ingat tidak pada pembelajaran sebelumnya kita membahas apa? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai benda hidup dan juga benda tak hidup. Kemudian ciri-cirinya, lalu perbedaannya. Dan itu kita juga telah mendengarkan lagu Topi Saya Bundar dengan mengidentifikasi atau mengamati tanda nadanya pendek atau panjang. Kita juga telah mempelajari bilangan 41 sampai 99. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kita akan mempelajari mengenai salah satu ciri lagi dari benda hidup, yaitu dapat bertumbuh. Nah, yang kedua kita akan mempelajari mengenai perbedaan ukuran dari berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Yang ketiga kita akan mempelajari kembali panjang pendeknya bunyi dari sebuah lagu, yaitu lagu Topi Saya Bundar. Nah, yang keempat, kita akan mempelajari salah satu ciri lagi dari benda hidup, yaitu dapat berkembang biak. Nah, yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai nilai tempat, satuan, dan puluhan dari suatu bilangan yang terdiri atas 2 angka. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya, anak-anak. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai ciri dari benda hidup dan tak hidup. Coba ada yang masih tahu ciri dari benda hidup itu apa? Ya, yang pertama adalah memerlukan makanan, kemudian dapat bergerak, berjalan maupun berlari. Nah, sekarang coba perhatikan ketiga gambar berikut. Di situ ada gambar apa saja? Ya, pada gambar pertama ada hewan berupa macan, yang dimana dimulai dari hewannya itu kecil, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, lalu dewasa. Kemudian ada pohon pisang nih, ada yang dimulai dari munculnya tunas kecil, kemudian tunasnya memanjang dan menjadi pohon pisang. Nah, gambar yang ketiga adalah ada gambar seorang anak laki-laki, mulai dari dia bayi, kemudian dia bisa merangkak, kemudian bisa berdiri dan juga bisa berjalan. Nah, ketiga gambar itu merupakan proses pertumbuhan. Nah, jadi benda hidup itu dapat bertumbuh besar, benda hidup dapat bertambah berat dan juga dapat bertambah tinggi. Nah, tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Nah, selain tinggi badan kita, tinggi badan hewan dan tumbuhan pun dapat bertambah tingginya. Nah, sedangkan benda tak hidup tidak dapat bertumbuh besar. Nah, sedangkan benda tak hidup tidak dapat bertumbuh besar, tidak dapat bertumbuh tinggi. Benda tak hidup hanya memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, seperti pada contoh gambar berikut nih, di situ, yang dimana gambar tersebut pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo, sedangkan penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nah, di situ terdapat perbedaan tinggi dari benda tersebut ya, yang dimana pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo, kemudian penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Nah, itu hanya perbedaan panjangnya saja, tidak bisa menambah tinggi ataupun menambah berat. Kemudian coba perhatikan gambar selanjutnya. Nah, di situ ada beberapa benda nih. Di situ ada penghapus, kemudian ada krayon kecil, kemudian ada krayon yang lebih tinggi, ada pensil, spidol maupun pulpen. Nah, dapat dilihat ketinggian dari benda-benda tersebut berbeda-beda ya, merupakan perbandingan atau perbedaan tinggi dari benda tak hidup.
Nah, perbedaan tinggi pun tidak hanya terdapat pada benda tak hidup saja. Perbedaan panjang dan tinggi juga terdapat pada bunyi. Nah, ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Ya. Kalian kemarin sudah mendengarkan lagu Topi Saya Bundar, bukan? Nah, telah mengetahui mengenai tanda panjang pendek dari lagu Topi Saya Bundar. Nah, mari kita amati kembali ya anak-anak. Lirik lagu Topi Saya Bundar yang diciptakan oleh Pak Kasur. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, seperti pada lirik topi, itu tandanya pendek apa panjang? Pendek, maka dinyanyikan pun sesuai dengan tandanya. Sedangkan dalam lirik lagu Bundar itu tandanya panjang. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita mengamati lagu yang lainnya nih. Di sini ada salah satu lagu lagi yang berjudul Ayamku. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Nah, dapat didengarkan perbedaannya, bagaimana cara bernyanyi yang tandanya pendek dengan tandanya panjang. Teko tek itu tandanya pendek, sedangkan pada lirik teko 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 tek, nah itu tandanya panjang. Nah, dapat dirasakan kan perbedaannya dari panjang pendeknya suatu nada dalam lagu tersebut. Nah, bagaimana? Sudah memahami mengenai panjang dan pendeknya suatu nada? Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencoba bernyanyi lagu Topi Saya Bundar di rumahnya masing-masing ya. Nah, tadi kita telah mempelajari mengenai salah satu ciri dari makhluk hidup atau benda hidup, yaitu dapat bertumbuh. Nah, sekarang coba perhatikan di situ ada burung yang sedang memberi makan anaknya, kemudian ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, lalu ada pohon pisang yang tumbuh tunasnya kembali. Nah, salah satu ciri lagi dari benda hidup adalah dapat berkembang biak, sedangkan benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Nah, berkembang biak ini untuk mendapatkan keturunan, yang dimana berkembang biak ini juga untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, tujuan dari adanya berkembang biak pada benda hidup agar benda hidup tersebut terjaga kelestariannya. Jadi dengan adanya berkembang biak, benda hidup tersebut tidak akan punah ataupun hilang dari dunia ini. Seperti itu ya. Nah, seperti ayam yang berkembang biaknya dengan cara bertelur, yang dimana telur tersebut akan menjadi anak ayam. Kemudian kucing yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan anak-anaknya. Nah, tadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ayam biasanya bertelur itu sehari hanya 1 butir saja. Nah, sekarang marilah kita hitung banyaknya telur dari gambar berikut ini. Nah, di situ ada sebuah gambar yang dimana terdapat sebuah keranjang besar dan sebuah keranjang kecil. Nah, satu keranjang besarnya itu berisi berapa butir telur? Nah, satu keranjang besarnya berisi 10 butir telur, sedangkan satu keranjang kecil berisi 1 butir telur. Nah, coba ada berapa keranjang besar? Nah, ada 4 keranjang besar. Nah, ada 4 keranjang besar yang dimana satu keranjang itu berisi 10. Maka keseluruhan keranjang besar ada 40 butir. Nah, coba keranjang kecilnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keranjang kecilnya terdapat 7 keranjang, yang dimana masing-masing keranjangnya terdapat 1 butir. Maka keseluruhan keranjang terdapat 7 butir telur. Nah, maka banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan ada 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, sedangkan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, tadi kan ada berapa butir? Ada 47. Nah, 47 itu sama dengan 40 ditambah 7. Nah, tadi kan keranjang besar itu merupakan keranjang puluhan. Jadi ada berapa keranjang? Ada 4. Maka 47 sama dengan 40-an ditambah keranjang satunya ada berapa? Ada 7 satuan. Nah, yang dimana 4 menempati tempat puluhan, kemudian 7 menempati tempat satuan.
digambarkan sebagai berikut. Di situ ada beberapa kotak yang dimana terdapat 4 baris, yang dimana kotaknya itu satu barisnya terdapat 10. Sedangkan sisanya itu kotaknya berpisah-pisah, yang dimana yang kotaknya berwarna hanya terdapat 7. Kotak tersebut terdapat 47 kotak, yang dimana 4 puluhan dan 7 satuan. Nah, sudah paham mengenai tempat nilai puluhan dan satuan? Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di situ ada 2 stroberi, yang dimana dalam satu mangkuk terdapat 10 stroberi. Nah, itu terdapat 2 mangkuk. Jadi ada berapa stroberi? Ada 20 stroberi, yang dimana 20-nya merupakan puluhan. Nah, sedangkan stroberi yang ada di luar mangkuk ada berapa? Ada 2, yang dimana 2 itu merupakan satuan. Jadi keseluruhan stroberi ada berapa? Ada 22, yang dimana 2 puluhan dan 2 satuan. Nah, tadi dari awal kita telah mempelajari apa saja? Kita telah mempelajari ciri dari benda hidup atau makhluk hidup. Yaitu yang pertama, cirinya adalah bertumbuh dan juga dapat berkembang biak. Nah, kemudian kita juga telah melihat perbedaan ukuran dari benda-benda tak hidup di sekitar kita. Kita mengulang kembali pembelajaran mengenai panjang pendeknya suatu nada dalam suatu lagu. Dan yang terakhir, tadi kita juga telah mempelajari mengenai nilai tempat, puluhan, dan satuan dari suatu bilangan yang terdiri dari 2 angka. Nah, anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat mudah dipahami dan memberikan manfaat kepada kita semua ya anak-anak. Nah, Ibu cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak.